أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'. Sahabat YouTube dimanapun berada, bagaimana kabarnya di hari ke-11 Ramadan ini? Semoga selalu Allah berikan kesehatan kepada kita sehingga kita tetap bisa melaksanakan ibadah, sehingga kita tidak terlewatkan detik demi detik, hari demi hari. Kita isi Ramadan ini dengan amalia ibadah kepada Allah SWT. Sahabat YouTube, hari ini kita lanjutkan lagi kultum kita pada bahasan berikutnya. Kita kali ini akan membahas tentang kewajiban kita terhadap Al-Quran. Ayat tadi di awal yang sudah kami sampaikan merupakan surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bahwa di dalam bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Sering banyak orang menyebutnya dengan nuzulul Quran. Jadi di dalam bulan Ramadan itu merupakan salah satu hari di antaranya itu Allah turunkan Al-Quran. Nah, kita kali ini akan membahas apa saja kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran. Kewajiban yang pertama adalah mengimani Al-Quran. Meyakini bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan tidak beranggap bahwa Quran itu adalah karyanya Nabi Muhammad SAW atau karya makhluk Allah yang lain. Quran itu merupakan firman Allah SWT yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW yang ketika diturunkan kepada manusia itu sebagai al-huda, petunjuk, dan al-furqan, pembeda bagi seluruh umat yang ada di dunia ini. Allah berfirman dalam Quran, "Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun." Dan mereka beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Quran surat Al-Baqarah ayat 4. Hadirin rahimakumullah, yang pertama kita beriman kepada Al-Quran, percaya bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah SWT. Nah, setelah tahapan yang pertama selesai, maka kita melaju ke tahapan berikutnya. Kewajiban kita terhadap Al-Quran berikutnya yang kedua adalah membaca Al-Quran. Setelah kita beriman, maka berikutnya kita membaca Al-Quran, bertilawah Al-Quran. Membaca Al-Quran itu akan bernilai pahala, apalagi di dalam sekarang ya, di dalam bulan suci Ramadan itu tentunya amalia ibadah yang akan dilipat gandakan dengan berlipat ganda. Yang demikian kalau kita paham tentunya kita akan semakin giat dalam beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Para sahabat biasa menghatam Al-Quran sekali dalam sebulan. Dan banyak yang hatam lebih cepat dari itu. Membaca Al-Quran sendiri itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Warattilil Qur'ana tartila. Dan baca Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Hadirin rahimakumullah, semoga kita termasuk di antaranya yang di dalam bulan suci Ramadan tahun ini kita punya target berapa kali hatam kita Al-Quran. Kemudian kewajiban kita terhadap Al-Quran yang ketiga adalah mentadaburi Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan mentadaburi Al-Quran? Merenungkan dan memahami Al-Quran sehingga kita mengetahui maksudnya dan mengambil pelajaran serta petunjuk dari Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Quran surat Muhammad ayat 24. Jadi setelah kita mengimani Al-Quran, yang kedua kita membaca Al-Quran, bertilawah Al-Quran, yang ketiga kita mentadaburi Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah menghafalkan Al-Quran. Nah, perlu ditanyakan kepada diri kita masing-masing, sudah berapa hafalan Al-Quran kita? Sudah berapa juz? Sudah berapa lembar kita hafal Al-Quran? Al-Quran adalah ayat yang biasa kita baca saat sholat. Karena itu Al-Quran harus kita hafal sesuai dengan kemampuan. Yang ideal adalah menghafalkan Al-Quran seluruhnya, lengkap 30 juz. Namun kita sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing, apakah kita hafal juz 30 atau juz 29 dan lain sebagainya. Yang pasti semoga kita bisa menghafal Al-Quran lebih banyak ya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suatu hadis sampaikan, yuqalu li sahibil Qur'an iqra'u wartaqi warattil kama kunta
turatilu fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Akan dikatakan kepada sahibul Quran di akhirat nanti, bacalah dan naiklah. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, karena kedudukanmu tergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin ini yang hadis ini menerangkan bahwa ketika nanti kita membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan semakin banyak ayat yang kita baca, maka kita akan diminta oleh Allah SWT untuk dimasukkan ke dalam surga dan termasuk ke dalam sahibul Quran. Sahibul Quran, dan kita dipersilahkan oleh Allah SWT untuk masuk ke dalam surga tentunya. Hadirin demikian materi yang kita bisa sampaikan hari ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada beberapa poin yang akan datang. Masih ada nomor 5, 6 dan seterusnya. Kita lanjutkan pada kultum berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.